kegiatan tugas kelima kita. Nah, hari ini kita akan menginterview Bapak untuk menjawab beberapa soal terkait dengan tugas kelima kami. Soal yang pertama, apakah Anda tahu apa itu sampah B3? Jadi sedikit Bapak jelaskan, sampah B3 itu merupakan sampah yang mencemarkan atau merusak lingkungan, seperti contohnya bekas baterai, zat kimia, spiritus, zat berwarna. Itu yang Bapak ketahui tentang sampah B3. Baik. Pertanyaan yang nomor 2, menurut Bapak, bagaimana sih cara mengelola sampah dengan baik? Menurut Bapak, mengelola sampah dengan baik itu dengan cara kita harus tahu dulu sampah itu dikelompokkan menjadi apa. Contoh, plastik itu masuk anak-anak anorganik, itu disatukan dalam tempat itu anorganik. Kalau misalnya organik, maka tinggal untuk dikelompokkan dalam kelompok organik seperti itu. Supaya pengolahannya lebih gampang. Pertanyaan nomor 2, menurut Bapak, bagaimana sih cara mengelola sampah dengan baik? Menurut Bapak, cara mengelola sampah dengan baik itu yang pertama kita harus tahu dulu sampah apa yang mau kita kelompokkan dan kelola. Seperti contohnya, misalnya kita mau mengelompokkan organik, ya kita kumpulkan yang organik pada tempat yang sama. Kalau misalnya plastik sampah, plastik sampah plastik kita kumpulkan di tempat sampah yang organik. Seperti itu agar kita mengelola mudah, dan pemerintah pun nanti kalau misalnya punya program terkait dengan pengelolaan sampah, nggak perlu luar-luar pemerintah lagi pergi pilah sampah plastik sampah apa nih, adanya akan kita sudah mengelompokkan secara langsung, otomatis pemerintah tinggal angkut aja sampah dari ini sampah dari ini. Jadi ya, untuk pengelolaannya mendaur ulang pun lebih gampang. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, kenapa sih sampah itu harus diolah? Baik, kenapa sampah harus diolah? Karena kalian tahu kan kalau sampah itu sifatnya merusak lingkungan. Maka dari itu kita harus belajar mengelola sampah mulai dari diri kita sendiri dulu. Maksudnya kita harus mengelola sampah yang organik, itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman-tanaman yang kita kembangkan. Kalau misalnya kita mengelompokkan untuk yang anorganik, kita bisa merecycle dari botol baru. Kalau misalnya botol-botol plastik bekas itu kita kumpulkan dan didaur ulang menjadi botol plastik yang baru yang bersih, yang bisa digunakan. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, mengapa sampah-sampah tersebut harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya? Baik, seperti yang Bapak jawab tadi, kenapa sampah itu harus dikelompokkan supaya misalnya nih kita dari pemerintah itu ada program pengelolaan sampah, tidaknya itu mengurangi beban pemerintah dan mengurangi orang yang bekerja di bidang pengelolaan sampah terkait dengan pengelompokan jenis-jenis sampah tersebut. Contoh sekarang TPA itu kan jadi satu tuh antara sampah organik itu bisa satu. Sekarang dari pemerintah kan ada tuh program TPS3R yang pengelolaan sampah berbasis sumber, di mana sampah anorganik itu dikumpulkan ya menjadi satu, nanti bakalan didaur ulang menjadi baru, yang organik itu dikelompokkan menjadi pupuk, begitu agar memudahkan peran pemerintah dalam membantu pengelolaan sampah. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana menurut Bapak cara untuk memanfaatkan sampah agar menjadi barang yang lebih berguna? Baik, cara mengolah sampah cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna itu contohnya itu kayak ada nih teman Bapak nih punya dia usaha mengelola sampah plastik. Contohnya botol-botol sampah plastik itu dikumpulkan sama Bapak, itu dicairin sama dia, dibuatin meja, contoh di ban bekas bisa dibuatin gini fungsi dari ban bekas mobil gitu, cara memanfaatkan. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa sih bedanya sampah organik dan anorganik? Sampah organik itu sampah yang berasal dari alam, contohnya tumbuh-tumbuhan. Kalau sampah anorganik itu sampah-sampah plastik yang sering ada dijumpai, botol plastik, kresek. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Menurut Bapak, apakah membakar sampah itu baik nggak buat lingkungan? Kalau menurut Bapak, kalau sampah organik itu mendingan dikubur ya. Soalnya dia bakalan cepat ya busuknya, nyatu dengan tanah. Kalau misalnya dibakar itu membuat
polusi itu nggak bagus, udara itu jadi nggak bagus. Sampai itu kita yang di menghirup udara di yang tempat ada makan apa itu pun jelek gitu loh, jadi nggak bagus untuk kesehatan. Apakah Bapak tahu tidak apa yang dimaksud dengan 3R? 3R itu recycle, reuse, sama apa ya? Bapak yang kena ya? Ah tadi, Apa? jariku kena ini lah kameranya. Ulang lagi? Enggak, tapi saya mau. Nah, bentar aja tadi. Orang lain. Wow. Gak boleh itu jangan. Betul? Mau. Enggak. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Pak, Bapak tahu tidak apa yang dimaksud dengan 3R? Jadi 3R itu sistem pengolahan sampah yang baik yang terdiri atas reuse, dan recycle. Dimana reuse itu berarti menggunakan sampah kembali yang masih dapat digunakan. Reuse itu berarti mengurangi timbulan sampah, dan recycle itu berarti mengolah sampah menjadi barang yang manfaat. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut Bapak, kerajinan apa saja sih yang bisa dibuat dengan sampah organik ataupun anorganik? Baik, menurut Bapak, kerajinan yang dapat dibuat dari sampah organik atau anorganik itu kalau organik ya seperti sandung, atau sandung kan yang dibuat dari bambu yang itu campuran sih dari organik dan anorganik. Itu bambu kita buat dalam sandukan dalam berbinan, nanti ditambahin botol isi tanaman gantung itu adalah organik. Kalau misalnya tidak anorganik itu dibuat dengan tadi, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan bekas untuk menjadi tempat duduk dalam tubuh. Biasa ada kok di beberapa itu menggunakan tema sport motor cycle itu biasanya dia pakai ban yang besar itu ditumpuk dua, nanti di sini spon di atasnya jadi tempat duduk seperti itu sih. Baik, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Bapak pasti pernah lihat 3 tong sampah kan yang ada yang disediakan di kelas. Ya. Bapak tahu nggak arti dari warna-warna tong sampah? Jadi warna tong sampah yang disediakan untuk kalian warna sesuai itu terdiri dari 3 warna, merah, kuning, sama hijau. Dimana hijau itu untuk sampah organik, kuning itu untuk sampah anorganik seperti plastik, yang merah itu untuk sampah tidak, contohnya bekas baterai, zat kimia. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini saya akan bertanya-tanya dengan kakak tentang sampah. Menurut kakak, apa sih itu sampah B3? Sampah yang bersifat Itu aja. Oke, untuk pertanyaan tiga. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, menurut kakak, bagaimana sih cara mengelola sampah dengan baik? Menurutku buang sampah dengan tempatnya, terus mengelola sampah dengan baik, menurutku juga. 3. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menurut kakak, kenapa sampah itu harus diolah? Menurutku karena itu menikmati lingkungan dan menjadi penularan penyakit. 3. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Menurut kakak, mengapa sampah-sampah tersebut harus dikelompokkan berdasarkan fungsi? Menurutku mungkin untuk tugasnya agar mudah mengelola sampah. Itu aja. Lu. Oke, kita ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana menurut kakak cara memanfaatkan sampah agar menjadi barang yang Menurutku selama aku sekolah di sini dan ikut limanya bisa digunakan menjadi ekobrik dan mahalia yang menjadi baju plastik. 3. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ke-6. Menurut kakak, apa bedanya sampah organik dan anorganik? Menurutku organik itu sampah yang mudah terurai dan anorganik itu sampah yang sulit terurai. Tuh. Lanjut pertanyaan ke-7. Menurut kakak, membakar sampah itu baik nggak buat lingkungan? Kenapa? Menurutku tidak baik karena bisa mencemari lingkungan dan terjadinya kebakaran. 3. Lanjut pertanyaan ke-8. Kakak tahu tidak apa yang dimaksud dengan 3R? 3R itu reduce yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. 3. Lanjut pertanyaan 9. Menurut kakak, kerajinan apa saja yang bisa dibuat dengan sampah organik? Itu potong plastik itu jadi plastik kemasan plastik itu jadi tas baca. Lu. Lanjut kita ke pertanyaan ke-10. Kakak pasti pernah lihat 3 tong sampah yang disediakan di kelas kan? Apa